Bincang Santai. Pembicaraan inovatif dan inspiratif. Jadi rutinitasnya sebelum subuhnya taruhlah misalkan kan beda-beda fluktuatif dia. Kalau musim panas dia agak maju jam 4. Kalau musim dingin subuhnya itu mundur sekali, bisa bahkan sampai jam 6 atau setengah 6. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Bincang Santai, pembicaraan inovatif dan inspiratif. Pemirsa dimanapun Anda berada, Kota Madinah adalah warisan Rasulullah SAW, yang mana beliau menjadikan kota ini sebagai tujuan hijrah beliau, dan beliau mengembangkan negara Islam Madani di kota ini. Sehingga asarnya, bekasnya bisa kita rasakan sampai detik ini, berubah kota Madinah menjadi sumber ilmu Saqafah Islamiyah. Dan Ma'had Bakah atau Pondok Pesantren Al-Irsyad 8 Martapura merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memberikan jembatan kepada alumni-alumninya supaya mereka memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan studi dan pendidikan di kota Madinah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara lebih dalam, berbicara lebih jauh lagi, bagaimana sih kegiatan, kemudian aktivitas pembelajaran di Universitas Islam Madinah di kota Nabi Muhammad SAW. Dan telah bergabung bersama kita alumnus doktoral di bidang akidah, Al-Ustadz Dr. Syadam Hussein, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah kita akan mengulik, akan menggali informasi lebih jauh ya terkait pendidikan di Universitas Islam Madinah dari beliau. Dan sudah bersama kita juga saudara kami, adik kami, Afi Rahmatullah. Insya Allah beliau akan yang membantu kami untuk menggali informasi lebih dalam terkait Universitas Islam Madinah. Dan alangkah baiknya jika kita menyapa mereka berdua terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Perasaan antum datang lagi di studio Radio Gema Madinah setelah sekian lama tidak bersenang Senang bisa kembali menapakkan kaki yang Masya Allah. Dulu awal-awal dia ini dulu kecil, sekarang Masya Allah semakin rapi, semakin bagus. Tadi banyak perubahan kan ya? Banyak perubahan luar biasa. Salah satunya mungkin podcast ini. baru saat alhamdulillah. Nah, gini Ustaz. Salah satu problematika calon alumni atau kelas 12 yaitu mau kemana lagi mereka menyambung kelanjutan pendidikan mereka. Jadi ada sebagian beberapa teman-teman di kelas 12 ini mau gimana lagi Ustaz? Lanjut kemana lagi? Ini mau kuliah di mana? Apakah kita bekerja aja? Nah, Ana minta kesempatan di podcast kali ini untuk memfasilitasi salah satu ya kelas 12 kita Afi Rahmatullah untuk bertanya-tanya. Bagaimana misalnya pendidikan di UIM, bagaimana aktivitas di sana, dan lain-lain. Nah, jadi saya pertama-tama ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, silakan Afi Rahmat untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang jadi unek-unek nih. Mau kemana ini setelah kelas 12? Tafadhol. Oke, Ustaz. Jadi gini Ustaz, banyak yang masih belum tahu
apa itu Universitas Islam Madinah. Nah, jadi Ustadz, Ana mau nanya nih, menurut antum, gimana sih Universitas Islam Madinah? Kan antum sebagai lulusan dari sana kan, menurut antum atau sudut pandang antum secara ringkasnya aja, Dad, jelaskan gimana sih Universitas Islam Madinah? Baik, gimana sih Universitas Islam Madinah ya? Itu merupakan sebuah hal yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi Ana di sana sekitar menghabiskan hampir dari separuh dari umur Ana di sana, 15 tahun di sana. 15 ketika ditanya tentang gambaran tentang Universitas Islam Madinah, Universitas Kebanggaan Kota Madinah, penduduk Kota Madinah, itu hal yang sulit diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya. Tapi karena antum butuh gambaran walaupun secara singkat, jadi Universitas Madinah ini adalah sebuah wadah di mana di situ diajarkan ilmu-ilmu agama. Di mana dulunya ustadz-ustadz kita, ulama-ulama yang sekarang menyebar ke berbagai penjuru dunia, mereka menimba ilmu di sana, mengambil pundi-pundi ilmu warisan Nabi SAW di kota Nabi SAW pernah hidup dan diwafatkan, jasad beliau ada di kota itu pula. Jadi belajar di Universitas Islam Madinah, dan Universitas Islam Madinah itu sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menjadi dambaan hati para penuntut ilmu di berbagai penjuru dunia. Yang daftar itu ribuan, yang diterima hanya sedikit dari ribuan itu. Jadi istilahnya bisa dikatakan sebuah lembaga yang favorit, dambaan hati setiap pencinta ilmu. Artinya kalau antum ingin belajar di sana dan ada kesempatan untuk mendaftar, ya jangan dilewatkan kesempatan itu. Tetap daftar sembari menempuh sebab-sebab agar diterima. Salah satunya melengkapi berkas dan seterusnya. Nanti akan mungkin antum ingin lebih dalam menggali itu. Silakan. Nah, kalau bisa nggak kita kalau diperkenalkan, antum memberikan cerita gitu. Bagaimana kok ujung-ujungnya masuk ke WIM itu seperti apa? Oh gitu. Asal muasalnya itu dari mana? Karena ini temanya adalah bincang santai. Santai. Ya, santai. Ya. Jadi gini, Ustadz Naim dan Asfi Rahmat, dulu itu Ana sempat belajar di pesantren Al-Irsyad pusat yang di Tengaral. Iya. Nah, di situ udah biasa itu setiap tahun kakak kelas kita mereka daftar ke Universitas Islam Madinah, dan setiap tahun juga yang diterima itu ada. Jadi ketika Ana di kelas 3 sama seperti Rahmat ini, kita sudah memang diberitahu untuk mempersiapkan persiapan yang cukup untuk mendaftar ke Universitas Islam Madinah. Tapi waktu itu masih hal yang langka dulu daftar itu. Tahun 2007 itu, waktu itu belum ada pendaftaran yang langsung diadakan di kota di Indonesia, tidak ada. Jadi cuma 2 metode untuk daftar waktu itu. Yang pertama itu lewat umroh dulu. Nanti ketika ada di kota Madinah berkesempatan untuk mendaftar dan langsung dites biasanya. Tapi itu kan butuh biaya waktu itu. Nah, cara yang kedua ini cara yang mungkin nggak terlalu memberatkan dari sisi biaya, yaitu kita cukup mengirimkan berkas. Tapi berkasnya ini masih berupa kertas-kertas fisik, bukan online seperti sekarang. Kan sekarang tinggal di-scan, didaftarkan lewat websitenya, dan di-upload, selesai. Kalau zaman dulu enggak. Kita kumpulkan berkas kita, fotokopiannya yang sudah dilegalisir semuanya lengkap di satu map, kemudian kita titip. Kita titip ini bisa ke yang umroh atau ke anak mahasiswa Madinah yang sedang liburan di Indonesia. Gimana gitu? Ya, waktu itu aku titip ke Ustadz, kalau sekarang beliau sudah Dr. Balgunawan. Waktu itu beliau di tahun
kedua tahun kedua beliau pulang lagi liburan, kita titip itu ke beliau, tolong sampaikan, tolong serahkan ke bagian penerimaan. Udah itu tok, nggak pakai umroh lah intinya, cuman titik. Subhanallah, setelah kami nitipkan berkas, ada juga panggilan untuk ikut daurah. Daurah itu semacam kajian intensif. Pematerinya itu salah satu dari dosen di Universitas Madinah yang sedang berkunjung dan berlibur ke Indonesia. Kemudian beliau menyampaikan daurah di salah satu pesantren di Cilacap waktu itu, Sanaim. Nah, di situ panitia menyempatkan untuk meminta Syekh menguji langsung, tes wawancara langsung beberapa santri dari beberapa pesantren peserta. Waktu itu kami sama 4 orang lainnya waktu itu dipanggil sama mudir pesantren waktu itu, kepala pesantren. Dadakan itu, nggak ada persiapan apa-apa. Dipanggil, kemudian sekarang itu pagi. Sekarang siang ini habis zuhur langsung berangkat Cilacap. Ya Allah. Habis nggak ada persiapan, hafalan belum murojaah lagi, baju pun juga belum disiap. Akhirnya ya sudah, bismillah. Akhirnya berkas-berkas gimana, kita belum lengkap apa segala macam, dibantu sama sekretaris beliau waktu itu. Disiapkan 5 orang ini masing-masing disiapkan berkasnya, kebutuhan untuk tes wawancara waktu itu. Disiapkan surat rekomendasi, kita nggak perlu cari-cari lagi, sudah disiapkan sama Ustadz waktu itu. Sudah masing-masing lengkap, setiap orang punya berkasnya sendiri-sendiri, satu mak. Udah kita berangkat, tidak hanya sampai di situ, dikasih uang untuk perjalanan ke Cilacap waktu itu. Anda ingat waktu itu naik bis kita, naik bis dulu dari Tengaran kita pindah ke Solo, dari Solo ke Cilacap. Itu bukan, kayaknya ke Semarang baru ke Cilacap arah sana kan Barat ya. Situ dibiayain sama pondok. Udah kita datang subuh jam 3 jam 4 kita datang ke pondok di Cilacap itu. Chefnya biasa ngisi kajian intensif itu jam 7 pagi. 7 pagi. Kita belum tahu kapan dikasih kesempatan untuk tes langsung wawancara. Lagi santai, kita belum mandi nih. Belum mandi. Baru jam 3 kan, masih capek perjalanan, belum mandi, sholat subuh, kemudian kita sarapan di pesantren itu. Kita lagi asik sarapan, lagi santai. Tahu-tahu dipanggil. Yang utusan pesantren ada Syekh, sekarang tesnya. Itu jam 6. Belum persiapan. Syekhnya mau jam 7 sudah mulai ngisi untuk peserta. Artinya antara jam 6 atau setengah 7, cuma setengah jam dikasih waktu untuk kita tes semua 5 orang. Tes wawancara. Akhirnya tanpa butuh waktu ya kita siap-siap, nggak pakai mandi, belum sempat bisa gosok gigi, jangan kan megang mushaf Al-Quran untuk murojaah, nggak siap lagi sudah. Akhirnya kita menunggu, dan tesnya pun juga di depan atau di ruangan tamu di depan rumah Syekh. Itu dihadiri sama ustadz-ustadz di pesantren situ sama panitia ya lah. Mereka berdiri memperhatikan kita, menyaksikan. Bayangkan Ahmad tambah grogi kita kan. Sampai situ Syekhnya sibuk nulis, ngecek berkas-berkas kita. Mau masuk ke fakultas apa, berapa juz hafalannya. Posisi itu juga ya? Sampai dicek gitu ya? Iya, beliau cek, dan itu nggak ngeliat ke kita. Ditanya, kamu berapa hafalan? Sekian. Dan itu cuma mungkin 5 menitan. Setiap orang cuma dikasih 5 menit. 5 menit untuk meyakinkan Syekhnya, bahwasanya kita layak untuk diterima. Padahal nggak ada persiapan ini. Kalau ditanya berapa hafalan Qurannya, berapa hafalan hadisnya, kemudian dites, baca ayat ini, kemudian hadisnya, baik sebutkan salah satu hadis yang kamu hafal, kita baca nih. Kemudian Anda masih ingat dulu pertanyaannya, kalau ulama dunia siapa yang kamu ingin tiru atau siapa yang kamu favoritkan? Waktu itu apa? Waktu itu ikut-ikutan teman.
Ana sengaja nggak mau jadi yang pertama. Jadi kita 5 orang ini, Ana mungkin yang ketiga atau yang keempat. Jadi tanya dulu kisi-kisinya apa pertanyaannya ke yang pertama. Gitu. Jadi tanya dulu sama em, apa? Terus antum jawabnya apa? Syekh bin Bas. Ya sudah ikutan Syekh bin Bas. Kemudian ditanya lagi sama Syekh ini, kamu siapa ulama di Indonesia yang kamu senangi, yang kamu favoritkan, yang kamu ingin tiru nanti jejaknya? Ya sudah. Itu juga ikut-ikutan teman karena cuma tahu ustaz-ustaz di pondok aja waktu itu Senair. Kan saya juga gak kenal kan pondok. Nah itu. Walhasil setelah tes itu kita nggak ikut daurah, teman-teman putuskan kita balik lagi. Nah, gitu ya. Yang penting tujuannya udah selesai. Ikut daurah. Panitia daurah bingung. Kok selesai jam 7, syekhnya lanjut, kita jam 8 sudah ke terminal, balik lagi ke pondok. Cuman untuk mengakhir tes itu aja. Subhanallah. Waktu itu anak kan kirim 2 tuh. Tempuh sebab untuk diterima tuh 2. Lewat nitip berkas sama lewat tes langsung yang tidak disangka-sangka itu dan dadakan itu. Subhanallah. Setahun menunggu, dulu tuh setahun. Rahmat. Sekarang kayaknya sepertinya lebih cepat. Setahun menunggu, subhanallah, keluar nama. Keluar nama. Ya hampir tidak percaya Senaim. Karena yang kayak gitu tesnya kayak nggak meyakinkan. Ya nggak meyakinkan, cuma dikasih 5 menit, nggak lama. Saya tulis. Terus kalau yang lewat surat juga kan banyak tumpukannya. Iya. Nah memang ternyata benar-benar takdir Allah. Nah tapi dari mana taunya, apakah lewat berkas atau lewat yang mukobalah ini atau tes wawancara ini? Kalau teman-teman yang jadi dari 5 orang ini yang diterima cuma 2. 2 orang tuh. Ada 2 orang. Ya Allah. Kami sama sahabat kami namanya Ustadz Irsyad Hasan. Beliau sebentar lagi akan mengambil gelar S3 beliau, doktor di bidang ilmu hadis. Ya. Nah, cuma 2 dari 5 ini, dari 5 utusan cuma 2 yang ini, 3-nya ya belum rezeki di tahun ini rezeki ya itu kan kira perjalanan mendaftar di universitas pada masa itu. Kalau sekarang kan sudah mudah sekali Akhir Rahmat. Mungkin bingung-bingung datang aja ke Ustadz Naim, minta bantu upload gitu, sudah daftar. Kalau zaman dulu enggak, kita nitip berkas ke yang lagi liburan misalnya atau lagi umroh keluarga kita, nanti diantarkan ke bagian penerimaan. Itu pun juga bisa jadi belum sampai, antum kelupaan ke bawah Bercecer. Iya. Sering kayak gitu. Nah atau lewat yang tes wawancara itu pun juga dadakan sifatnya, enggak memang resmi, dadakan. Nanti syekhnya membawakan berkas yang sudah dipilih sama beliau, dibawakan, diserahkan ke bagian penerimaan. Beliau menyatakan, memberikan rekomendasi bahwasanya ini sudah dites, ini layak. Nah waktu itu teman-teman nggak tahu nih, Ana sama satu lagi Ustadz Irsyad ini, beliau bilang nggak tahu apakah diterima lewat, kita sama-sama nitip Ustadz Iqbal. Yang satunya kita lewat tes. Tapi kalau kami bedakan. Sekira tahu. Jadi ketika isi formulir itu kami bedakan, Naim. Kami bedakan di yang ketika berkas tulis sekian juz. Juznya kami bedakan. Di yang untuk tes wawancara sama juga kan, ngisi formulir juga kan. Berapa juz hafalan kami kurangi 1 juz Dari yang berkas. Iya, Di bawah tadi. nanti kan ketahuan. Ketahuannya di mana? Nanti ketahuan ketika sudah keterima, dan nanti ada tes lagi, tes wawancara lagi ketika sudah sampai di Madinahnya, di kampusnya itu ada tes lagi. Dari formulir itu nanti ada syekh yang ngetes lagi, membuktikan ini sudah hafal sekian, Enggak gitu. dites lagi kita. Nah waktu itu ya, waktu itu ditanya. Ini pengalaman kami pribadi, ditanya, kamu berapa hafalnya? Waktu itu kami sebut yang lewat berkas, nitip berkas ini. Loh kok nggak sesuai kata saya. Di sini kamu tulis kurang sejuz. Atau iya seperti itu di sini. Nah dari situ kami tahu, oh ternyata yang keterima itu yang lewat wawancara tadi. Saya benar-benar bawakan, subhanallah, ya begitulah. Di Kalikum daftar waktu itu. Anda jadi membayangkan
misalnya anak ada di posisi antum waktu itu, Sat, mungkin anak juga grogi, Sat. Langsung. Iya, dilihat sama orang banyak, sama ustadz di situ, sama syekhnya sambil minum sarapan, kayak nggak meyakinkan gitu. Cuma subhanallah, ya takdir Allah menuntun kita untuk bisa melangkahkan kaki di Madinah lewat sebab itu, sebab kita dapat. Betul, Akhir Rahmat. Kan tadi antum menyerahkan berkas-berkas, Tat. Nah, ana mau tahu, Tat, yang berkas-berkas antum itu apa-apa aja, Tat? Dan apakah harus ditranslate juga berkasnya atau enggak usah, Tat? Baik, ini perlu diketahui dulu Akhir Rahmat ya. Ini yang ana ceritakan ini yang dulu sekali 2007. Sekarang kita di 2023, otomatis kan berlalu atau ada penambahan, ada perbaikan sistem pendaftaran dan seterusnya. Kalau dulu nggak pakai diterjemahkan, nanti setelah diterima baru kita terjemahkan dengan resmi. Maksudnya diterjemahkan ke penerjemah yang tersumpah, yang punya stempel tersumpah itu. Nah, kalau sekarang berkas-berkas itu sebaiknya memang harus diterjemahkan terlebih dahulu. Karena semuanya sekarang Ustadz Naim, semuanya ada perubahan. Tidak ada langsung tes wawancara, itu tidak ada lagi. Jadi nggak ada lagi. Sekarang itu semuanya harus lewat situs. Jadi semuanya sama semua. Berkasnya diperiksa, nanti kalau yang nggak lengkap, biasanya ya langsung tereliminasi. Nah, jadi sebaiknya dari sekarang berkas-berkas yang dibutuhkan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh penerjemah tersumpah. Itu pertama. Yang kedua, berkas-berkas itu harus lengkap. Mulai dari kalau bisa paspor disiapkan dari sekarang. Terus kalau ijazah belum ada, mungkin nanti bisa nyusul. Kemudian surat rekomendasi 2 orang atau dari 2 tokoh atau dari 2 lembaga. Kemudian surat kesehatan. Kemudian surat SKCK, surat berkelakuan baik dari kepolisian. Nah itu berkas-berkasnya kalau bisa dilengkapi selengkap-lengkapnya dan sudah siap diterjemahkan ke bahasa Arab, tinggal upload. Jadi yang dulu sama sekarang beda. Kalau dulu beda, dulu tuh masih longgar sekali. Bahkan kita belum ada paspor dulu. Cuman fotokopi ijazah sama 2 surat rekomendasi, surat kesehatan juga belum dilengkapi, atau surat kesehatan kita ambil dari puskesmas aja, SKCK belum kita sertakan, cuman masih sederhana. Yang benar-benar masih sederhana waktu itu. Kalau sekarang sudah benar-benar rapi dan teratur. Masya Allah. Nah, kemudian Zat, anak jadi pengen tahu, Zat, ketika antum diberikan pengumuman atau dinyatakan lulus itu, waktu itu jurusan apa Zat yang antum pilih? Oh gitu. Ya, waktu itu memang sebelumnya kami tanya-tanya dulu ke senior-senior yang sudah mengenyam pendidikan di Universitas Islam Madinah, baik itu yang sudah selesai maupun yang masih. Kami tanya kira-kira fakultas apa yang mungkin cocok bagi kami. Rata-rata menyarankan fakultas hadis. Waktu itu cuman ada salah seorang yang menyarankan kalau fakultas hadis mungkin banyak yang minat, cari fakultas yang mungkin sedikit yang minat. Waktu itu kami tanya apa itu kira-kira, coba dakwah. Kami tanya dulu dakwah itu apa, atau kurikulum yang di fakultas dakwah, karena setiap fakultas itu ada mata kuliah unggulan. Setiap fakultas. Kalau fakultas hadis, mata kuliah yang unggulannya itu biasanya terkait hadis, ilmu hadis. Porsinya itu lebih banyak. Bukan berarti tidak ada mata kuliah tentang akidah, tentang fikih, ada, tapi porsinya yang lebih diperbanyak itu adalah tentang hadis. Fakultas dakwah itu terkait tentang akidah. Nah, ini tertarik pada waktu itu. Lebih banyak porsinya tentang akidah, kemudian sejarah. Sejarah juga ya. Jadi kalau fakultas dakwah dan usuluddin itu mata kuliah unggulan itu ada 4 jurusan, nanti penjurusannya juga 4.
akidah, kemudian ada tarikh sejarah, kemudian ada tarbiyah, kemudian ada dakwah itu sendiri. Nah, itu materi yang lebih banyak, biasanya mata kuliahnya diperbanyak di fakultas itu. Nah, kami mulai dari ketika mendaftar sudah tertarik itu sama akidah. Memang senang pengen mendalami lebih dalam. Ya, kami daftarin kontennya itu. Iya, masuk ke jurusan dakwah ya. Dakwah, tapi penjurusannya ke akidah. Masya Allah. Nah, kemudian Zat, ada pertanyaan yang menarik di sini, Zat. Kami sebagai misalnya orang awam, Zat. Nah, kita ini kan nggak tahu misalnya kita ini cocoknya mau masuk ke fakultas apa, jurusan apa. Nah, itu ada nggak Zat tips untuk mengetahui gitu, Zat? Kita nih, oh kamu ini cocoknya di hadis, kamu cocoknya di dakwah dan Usuluddin, itu ada nggak Zat? Sebenarnya kalau tips itu sendiri sih mungkin bisa beda-beda ya. Versinya beda-beda, tipsnya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi yang jelas, Akhi Rahmat mungkin penasaran lah kira-kira apa yang cocok. Sebenarnya lihat dari kecondongan Akhi Rahmat di sini. Saya Rahmat lihat ketika belajar di pesantren Bakkah ini lebih tertarik, lebih antusias ke pelajaran hadis misalkan. Nah, ustadznya menarik menjelaskan misalkan, atau ustadznya ngasih soal itu sulit ya, atau ketat ustadznya, saya akhirnya semakin menarik perhatian Akhi Rahmat misalkan. Nah, dari situ bisa mencoba fakultas hadis kalau sudah ada kecondongan, ketertarikan untuk itu. Nah, begitu. Atau misalkan fikih, senang mengetahui tata cara hukum-hukum terkait ibadah, sholat, rinciannya, detailnya, ingin mempelajari lebih dalam, ada kecondongan itu semenjak di pesantren ini, atau nilai fikihnya tinggi-tinggi, misalkan dari kelas 1 sampai kelas 3 misalkan saya itu tinggi. Nah, berarti mungkin kecondongannya ke situ. Ya, jadi tergantung kecondongan kita. Orang kalau sudah senang kepada sesuatu, itu biasanya ya menjalani. Iya, tekun. Biasanya kan gitu. Senang siaran. Jadinya kan jadi menguasai betul. Jadi penyiar yang handal kan sekarang kan. Bukan senang, terpaksa. Tapi ada juga, dulu kami diajarkan di pesantren Gitu. gini. Pertama itu memang terpaksa. Nanti jadi terbiasa. Setelah terbiasa jadi kebiasaan. Insya Allah. Nah, Rahmat, kira-kira antum di kelas lebih dominan di pelajaran apa? Mungkin kalau sekarang ini ana dominannya di akidah lah. Oh, yang sama. Kenapa? Karena di pelajaran akidah ana lebih mudah memahami, juga mudah dihafal, nggak sulit-sulit. Nah, Mungkin Ustaz Naim karena yang ngajar anak. dari dulu Ustaz. Nah, kemudian Ustaz, saya mau bertanya lagi, di sana itu ada berapa fakultas atau fakultas apa aja yang tersedia? Kalau dulu ya, kalau ini bicara dulu, nanti kita bicara sekarang. Kalau dulu itu masih sebatas fakultas berapa ya, 5 fakultas kalau tidak salah. Ada fakultas bahasa Arab dan sastra. Oh, bahasa ada itu? Ada bahasa kuliah lughah namanya. Kemudian ada fakultas syariah. Itu terkait yaitu fikih dan usul fikih. Kemudian ada juga fakultas hadis dan ilmu hadis. Kemudian ada fakultas dakwah. Kemudian satu lagi fakultas apa ya? Seperti Al-Quran. Fakultas Al-Quran dulu itu cuma 5 fakultas. Tapi sekarang semakin berkembang. Yang dari 5 ini juga berkembang sana Rahmat. Dulunya cuma ada fakultas syariah. Fakultas syariah terkait fikih kan. Sekarang menjadi ada 2 fakultas. Mencabang gitu ya? Mencabang. Satunya fakultas syariah, satunya fakultas qadha dan anzimah. Apa itu? Itu terkait kayak semacam peradilan, undang-undang,
Itu ada di situ. Nah, kemudian juga sekarang selain yang 5 tadi, yang satunya pecah 2 tadi, sekarang ini juga ada fakultas-fakultas umum. Fakultas-fakultas umum seperti fakultas terkait bidangnya Ustadz Naim, Engineering ada di sana, teknik, kemudian kalau tidak salah kimia juga, ilmu kimia ada. Artinya fakultas-fakultas umum pun juga ada, sudah dibuka dan sudah menerima pendaftaran dari mahasiswa luar juga. Kalau awal-awal itu waktu itu hanya menerima mahasiswa dari dalam Saudi sendiri, sekarang sudah mulai ada yang diterima di situ, fakultas-fakultas umum. Demikian. sebenarnya boleh nggak saat kita kan anak pesantren, beliau alumni PIAT, anak alumni Ibnu Abbas kan, itu pantas nggak sih ngambil kuliah-kuliah yang jurusan-jurusan umum nih kan? Iya. Ya, menurut antum? Kalau menurut ana sih, kalau ilmu agama itu la ya'diluhu syai', tidak ada tandingannya, bandingannya. Artinya begitu nikmat menuntut ilmu agama. Tetapi kalau memang kecondongannya memang ilmu selain ilmu agama, selain ilmu syar'i, pantas ya enggak apa-apa. Tetapi jangan lupa juga menimba ilmu agamanya. Karena mungkin sebagaimana tujuan dari pesantren ini juga, bahwasanya tidak semua santrinya mungkin nanti akan menjadi ustadz semua kan. Iya. Ada yang nanti mungkin menjadi pengusaha, tapi pengusaha yang berilmu, yang tahu halal dan haram. Jadi pegawai misalkan, jadi pegawai yang amanah, yang tahu bagaimana menunaikan amanah. Ada yang jadi misalkan pejabat misalkan, dan lain-lain. Akan tetapi jangan dilupakan sisi ilmunya. Nah, salah satu kelebihannya di Madinah, walaupun menuntut ilmu umum, tapi ini kembali ke pribadi masing-masing. Iya. Kalau orangnya condongnya ke ilmu umum, kemudian Allah menakdirkan dia keterima, kalau bisa ia juga tidak melupakan menuntut ilmu agama dengan menimbanya di Masjid Nabawi atau masjid-masjid di sekitar kampus. Itu banyak sekali yang mengadakan kajian Halaqah gitu ya. kajian intensif ya Ustadz Naim. Asal anaknya semangat, cuman ya itu kontrolnya itu cuman dari diri sendiri. Kalau kehilangan kontrol atau tidak punya kontrol, ya lepas. Walaupun sekian tahun di Madinah, jadinya lepas. Karena nggak ada yang kontrol. Ya saya nanti di sini. Ada ustadznya yang mengarahkan, mengingatkan. Terus kalau ada yang berbuat salah dihukum. Sebagai bentuk cinta, kecintaan para ustadz kepada para santrinya agar tetap berada di jalan menuntut ilmu ini. Kalau nanti di sana mungkin nanti nggak ada lagi yang kayak di pesantren, dilarang keluar, nggak ada. Udah mengikuti dunia perkuliahan, ya perkuliahan. Mungkin Ustadz Naim juga pernah merasakan di dunia kuliah ya. Cuma selepas kuliah tinggal kitanya sendiri bagaimana mengatur waktu kita. Berarti ujiannya itu justru kebebasan itu sebenarnya. Iya, bebas. Kita harus punya kontrol dari diri kita sendiri. Nah, tapi kalau bila melanjutkan, selain punya kontrol dari diri sendiri, cari teman yang sevisi dan semisi sama kita, yang sama-sama semangat. Kalau dapatnya teman yang ini ya nanti jadi kendor kita sama MC. Berarti alhamdulillah di sana halaqah ilmu tuh di mana-mana ada. Di mana-mana. Setiap hari di Masjid Nabawi tinggal pilih di bagian mana. Mau tentang fikih, mau tentang akidah, mau tentang hadis, ada semua di sana. Itu tinggal tiket baik itu duduk. Soalnya tidak ada yang kontrol, tidak edit pesantren. Iya. Nah, kalau pesantren kan ada ustaz yang mengarahkan, yang beri perhatian. Kamu kenapa belum menghafal? Kamu kenapa nggak ikut halaqah? Kalau di sana enggak. Jadi harus memang benar-benar tumbuh kesadaran dan kontrol dari ini. Apa tuh akhirnya? Apalagi? Nah, jadi kan tadi sudah masalah jurusan, masalah berkas, ya kan? Nah, kemudian Ana mau tahu gimana sih antum keseharian antum di Madinah atau di kampus.
apa aja yang antum lakukan atau apapun yang antum kerjakan lah sehari-hari. Nah, Ini cerita dulu lah. ya di share dulu. Mungkin bisa diawali dari semester 1 lah. Iya. Di Kilono ya. Sama beradaptasi dengan kehidupan. Iya. Awal-awal dulu ya, awal-awal kami datang 2008 ya, kami daftar 2007, menunggu setahun, kami mengabdi dulu di pesantren yang sama, kami menimba ilmu, kemudian 2008 kami berangkat. Selesai urusan kami berangkat di sana, alhamdulillah disambut sama senior-senior yang memang semangat-semangat belajarnya. Akhirnya kami diarahkan, pertama kali itu diarahkan ke Masjid Nabawi, dikenalkan ke halakoh-halakoh kajian-kajian syekh-syekh. Kemudian juga kami dinasihati, diingatkan agar jangan bolos kuliah. Gitu, jangan bolos kuliah, kalau bisa harus masuk tiap hari, jangan bolos. Nah, ya keseharian kami akhirnya terbentuk karena dapat bimbingan dari ustadz, dari senior-senior kami. Dulu itu yang begitu perhatian sama kami itu Ustaz Abdullah Z. Ya, waktu itu beliau sedang menempuh S2 beliau. Kemudian waktu itu juga kakak kelas kami yang berada di tahun keempat, kami tahun pertama, kakak kelas kami yang memang menjadi perwakilan mahasiswa Indonesia waktu itu Ayatullah. Kalau sekarang beliau doktor kan. Nah, beliau juga menaruh perhatian besar kepada mahasiswa baru, diarahkan, dibimbing, sama juga Abdullah Zain pada waktu itu. Nah, akhirnya sebuah kebiasaan menjadi terbentuk pada waktu itu. Itu nggak cuma kami yang rasakan, kami yang menjalani, tapi juga teman-teman. Jadi di kampus itu diadakan setelah sholat subuh itu ada halaqah tahfidnya. Masih ada rapat tahfidz? Masih sampai sekarang. Dari itu dulu sudah mulai. Jadi habis subuh itu ada halaqah tahfidz, tapi tidak bersifat wajib. Yang mau ikut silahkan daftar, setoran sampai menjelang syuruk, ada siang, kemudian ke ruang makan, sarapan, kemudian baru lanjut ke gedung perkuliahan. Nah, waktu itu karena teman-teman semangat, daftar, akhirnya kami juga semangat. Tapi lama-lama menjalani lumayan sulit. Karena harus mempersiapkan hafalan yang mau disetorkan sebelum subuh, artinya kan? Iya. Karena habis subuh sudah jadi rutinitasnya sebelum subuhnya taruhlah misalkan kan beda-beda fluktuatif ya. Kalau musim panas dia agak maju jam 4. Kalau musim dingin subuhnya itu mundur sekali, bisa bahkan sampai jam 6 atau setengah 6. Wah. Jadi kalau musim panas artinya jam 4, jam 3 sudah bangun senaim untuk menghafal, murojaah, baca, ya kan? Nanti sholat subuh, kemudian setoran. Iya. Nah, setoran kira-kira nunggu 30 menit, 40 menit karena kan kita antri juga sama yang lain kan. Terus sambil disuruh setelah setoran suruh saling tasmi, saling memperdengarkan hafalan ke sesama teman di samping kan. Nah, habis itu setelah ikut halaqah pagi, sarapan, kemudian sarapan nggak lama, siap-siap balik ke kamar, pakai baju, siapkan buku segala macam, langsung ke gedung perkuliahan. Nah, mungkin antum tanya, mandi nggak Zat? Dia saya sudah terlintas sendiri makan, persiapan langsung berangkat. Di sana itu memang cuacanya itu kering udaranya. Jadi badan ini walaupun seharian nggak mandi, kadang nggak ada aroma nggak sedap, kan kering. Jadi keringat itu nggak nggak bau. Nah, makanya sebagian teman itu ada yang mandinya sebelum subuh. Karena kalau sudah setelah sholat subuh, apalagi ikut yang halaqah Quran, itu nggak sempat lagi, waktunya benar-benar mepet karena kita antri di ruang makan. Kayak di sini santri kan antri kan. Nah, sama itu juga antri waktu itu. Artinya waktu kita habis. Jadi selesai balik ke kamar sebentar, persiapan, ambil buku yang diperlukan, langsung pergi ke gedung perkuliahan. Kalau yang nggak ikut halaqah tahfidz, waktunya luas, bisa mandi, bisa bahkan tidur lagi, bisa kan. Cuman kalau yang ikut itu ya
waktunya mepet. Akhirnya ikut perkuliahan dari jam 8 sampai jam 1 atau jam 2-an, sholat zuhur di gedung kampus, kemudian pulang, itu kita makan siang, di antre lagi itu. Jam 2 ya. Jam 2-an misalnya, jam 2, jam 3. Nah, selama antri panjang itu, teman-teman itu pada semangat juga sambil hafal, nyempetin menghafal Al-Quran, nyempetin hafalan mutun itu kayak buku-buku kecil ringkas itu. Sambil antri. Sambil ngantri, berdiri karena lama antrinya bisa 20 menit. Oh, Masya Allah. Ya banyak yang tinggal di dalam banyak. Sambil hafal, sambil setoran. Yang antum saksikan ya. Dulu itu naik, nggak ada HP dulu. HP yang seperti sekarang yang layar sentuh itu nggak ada. HP Nokia dulu. Nokia yang HP Nokia ya, yang standar Sama ibu biasa. 2008 itu kan belum ada yang HP layar sentuh, yang kalaupun ada mungkin nggak semua punya kan itu. Jadi ya ada yang sambil ngobrol, ada yang sambil ngejar hafalan. Nah, siang selesai makan, setelah itu balik istirahat sebentar sampai asar. Biasanya asar itu sebagian teman itu ada yang berangkat sebelum asar. Taruhlah asar jam 4, mereka jam 3 itu sudah pergi nyari taksi sama yang lain-lain juga, naik taksi ke Masjid Nabawi duluan, ngejar sholat asar di Masjid Nabawi. Tujuannya setelah asar bisa langsung setoran hafalan Quran. Oh, ada harapan lagi. Ada juga untuk ngambil sanad biasanya. Iya. Jadi setoran ngambil sanad di sana, atau setoran untuk mutun, untuk buku-buku ringkas setiap bidang disiplin ilmu itu ada. Nah, jadi ada pun bis itu cuma habis asar aja, nggak ada sebelum asar. Nah, kalau kami biasanya sholat asar di kampus, baru kemudian naik bis yang kampus. Ada bisnya bolak-balik, gratis. Tapi harus antri dan desak-desakan juga. Nah, diantar ke Masjid Nabawi, sampai di sana setoran. Kami waktu itu ya diarahkan dan dibimbing sama teman-teman juga ikut hafalan mutun yang di Masjid Nabawi. Jadi juga siang itu nyempetin selama di bis itu sekitar 15 menit itu sambil hafalan mutun itu, buku-buku ringkas setiap bidang ilmu, karena nanti disetorkan sampai habis asar, nggak langsung, mungkin ya setengah jam setelah asar sampai di Masjid Nabawi, kita ke tempat halaqah itu, halaqah untuk setoran mutun. Nah, udah habis setoran maghrib, ada kajian syekh, kita ikut kajian di Masjid Nabawi, ikut kajian syekh sampai isya, baru kita ke tempat bis. Habis baru diantar pulang, baru makan, setelah itu makan isya, makan malam, baru setelah itu istirahat pulang. Tidur di kamar, besok rutinitas kayak gitu lagi, bangun lagi sebelum subuh. Jadi itu dulu ya, mungkin ya kalau sekarang pun nggak jauh berbeda. Mungkin nggak jauh berbeda. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin juga ada diadakan habis asar, juga ada di dalam kampus sendiri juga ada untuk halaqah kayak tahfidz, mutun ini. Pada kita itu ikut halaqah tahfidz, ikut setoran mutun, itu memang harus inisiatif diri sendiri. Iya. Ya lo mau ikut ya nggak apa-apa, maksudnya cuman kan sayang aja gini ya. Kalau masa muda nggak dipadatkan kegiatannya, ya banyak kosongnya, nanti ya pikirannya kemana-mana kan. Pengennya mungkin ada yang pengen kemana, nongkrong apa. Kalau dipadatkan kita punya program tiap hari, rutinitas yang positif kita lakukan, dan insya Allah ada hasilnya. Selain pahala tentunya ada nanti manfaat yang kita petik. Nah gitu Asramat. Jadi harus sudah punya planning yang rapi dan jelas. Ya alhamdulillah kami terbantu dengan bimbingan dari senior-senior gitu. Niat tuh penting. Niat sama teman-teman juga pengaruh. Kadang kitanya mungkin sebenarnya nggak ada niat nih, cuman melihat teman-teman itu semangat juga, akhirnya kita mau semangat juga kan, jadinya teman itu penting gitu. Masya Allah. Ngomong-ngomong antum sehari-hari antum kan itu tidurnya antum
habis itu makan, tempat tidur antum itu ditanggung dari kampus atau dari biaya kita? Ya, bagus sih pertanyaannya. Kalau di Madinah sendiri, Universitas Islam Madinah secara khusus dan rata-rata kampus-kampus Saudi yang memberikan beasiswa itu terkait asrama beserta isinya kamar, kasur, ranjang, lemari, meja belajar itu sudah disediakan secara gratis. Kita cukup menikmati fasilitas itu. Jadi nggak ada biaya dari kita, nggak ada. Distrik bisa dipakai secara cuma-cuma. AC sudah disiapkan setiap kamar atau ruangan istirahat sudah ada. Dan untuk ruangan kuliahnya pun juga ber-AC. Sekarang ini ber-AC, yang sudah ber-AC, enak, nyaman, tinggal kitanya aja lah ini harus semangat. Di sana tetap ada ujian nggak sih? Ujian semesteran itu ada. Jelas ada. Sama kayak di sini, ada ujian juga. Ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, ada lulus, ada bidang. Ada yang nggak lulus itu? Ada juga, ada yang prosip lah istilahnya, ada yang nggak lulus. Kemudian ada juga yang kalau di sini kalau sudah banyak absennya itu nggak bisa ikut ujian, ada kan? Ya, ada. Di sana juga sama, nggak bisa. Kalau udah kebanyakan alfanya ya sudah nggak bisa ikut ujian. Kalau nggak bisa ikut ujian berarti dia gagal di mata kuliah itu. Artinya dia mengulang nanti semester berikutnya mata kuliah yang dia gagal. Tapi kalau yang lain mata kuliah yang lulus ya ada. Untuk berapa mata maksudnya itu untuk menyelesaikan semua mata kuliah itu minimalnya kan 4 tahun lah. Nah di sana tuh diberi tenggang waktu paling lambat itu berapa tahun? Kalau sekarang ya, kalau sekarang ada tenggat waktu maksimal 2 semester tambahan. 2 semester tambahan. 2 semester tambahan. Tapi terkadang mungkin bisa mengajukan cuti 1 semester atau cuti 2 semester. Tapi sekarang semakin dirapikan sistemnya sehingga mahasiswa itu tidak berlama-lama. Iya. Karena semakin dia lama, kursinya, bangkunya itu banyak anak. Jadi kalau kosong, selesai pulang, bisa masuk. Nah, jadi karena terkait juga dengan sarana dan prasarana kan, kayak asrama, kamar itu kan juga terbatas. Walaupun bangun terus Universitas Islam Madinah, cuman daya tampungnya juga terbatas. Kalau yang ada ini nggak keluar lama-lama ya kasihan yang ini akhirnya belum bisa menerima lebih banyak. Masya Allah. Nah kemudian dengan rentang waktu pendidikan antum ambillah S1 S1 itu semester berapa yang paling susah? Semester berapa ya? Yang paling susah itu semester 1. Semester 1 kan? Iya. Kenapa? Semester 1 karena masih adaptasi. Gitu. Semester 1 itu apalagi kita waktu itu datang itu sudah telat 1 bulan berjalan KB. Ya. Jadi kita ada kendala keberangkatan Indonesia ya, sedangkan negara lain itu mereka sudah aktif gitu belanja. 1 bulan kita terlambat. Ya itu kesulitan kita adaptasi. Kita baru pertama kali langsung mendapat pelajaran pakai bahasa Arab dan dosennya juga macam-macam. Ada yang cepat ngomongnya, ada yang lambat bisa dipahami satu-satu. Nah itu kami dan teman-teman butuh waktu untuk adaptasi. Kemudian buku-bukunya kami belum tahu waktu itu karena dosen menyampaikan biasanya di pertemuan pertama. Sedangkan kami datang di pertemuan mungkin sudah ke-4 mungkin atau ke-5. Sedangkan mau tanya ke teman-teman yang ada di kelas itu belum kenal karena beda-beda dari negara macam-macam kan. Nah itu butuh waktu untuk adaptasi sehingga belum bisa ibaratnya belum lancar jalannya kuliah. Tapi setelah itu semester 2, semester 3 sudah enak. Meletus. Iya, sudah enak. Ya. Jadi saat kan di UIM ini kan banyak menerima dari berbagai negara macam-macam. Nah, Ana mau tahu mahasiswa di sana itu yang paling banyak Ustaz, yang sebagian besarnya dari mana aja Tat? Dari mananya? Iya. Paling besar di Indonesia.
paling banyak yang diterima itu dari Indonesia, Senaim. Senarmat. Paling banyak. Setelah itu ada, kalau tidak salah, kami lupa urutannya apa saja. Cuman di antara yang banyak tuh dari India juga banyak, dari Nigeria juga banyak, sama dari mana ya? Ya setahu kami yang paling pertama itu Indonesia paling banyak. Yang paling banyak jumlahnya. Iya. Jumlahnya. Ada pun negara-negara di bawah Indonesia. Indonesia sekarang sekitar 1000-an. 1000 lebih, 1000 mungkin nyampe 1400 mungkin nyampe. Total semua ya. Iya. Yang di S1, S2, S3. Semua di total mungkin sekitar segituan. Cuman kalau detailnya atau info yang lebih validnya, lebih tepatnya mungkin itu ada di PPMI namanya. PPMI itu kayak Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang cabang Madinah. Nah, itu ada IG-nya. Mereka biasanya memberikan update terbaru tentang cara mendaftar, tentang berita terbaru tentang kampus di Madinah ini dan seterusnya. Mereka punya pegang datanya. Kalau kami cuman mendapatkan kabar, cuman nggak ingat jumlah pastinya berapa jumlahnya. Cuman sekitar mencapai 1000 lebih, 1300, 1400. Insya Allah. Ustadz, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang sudah kami siapkan terkait keterbatasan waktu. Kami cukupkan sekian. Baik, ucapkan jazakumullah khairan atas informasinya sangat penting sekali apalagi untuk Afi Rahmat dan kawan-kawan yang sebentar lagi mau memutuskan membawa kelanjutan pendidikan mereka ini kemana. Iya. Apakah lanjut kuliah, atau mungkin sudah bekerja. Nah, Anda melihat di sini UIM adalah sebuah peluang emas, emas. Apalagi mahat kita sudah terafiliasi, sudah muadalah, jadi makin besar peluang Rahmat dan teman-teman untuk bisa masuk ke UIM. Jazakumullah khairan ada berhadir di podcast kecil kami. Mudah-mudahan ya perjumpaan kita menjadikan jalan agung di sisi Allah. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, podcast Bisa Bincang Santai kali ini. Semoga tontonan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikian, jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube Gema Madinah. Wabillahi taufiq, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.